Halo konco, masih ingat sinetron favoritmu? Tahu nggak sinetron kesukaan ibu atau bapak kalian dulu? Kalau tidak ingat sinetron favoritmu atau tidak tahu sinetron kesukaan orang tuamu dulu, mari kita mengingat sinetron apa saja yang menjadi favorit sebelum zaman now. Tapi sebelumnya, klik subscribe dan lonceng, dan jangan lupa like untuk mendukung konten ini, dan itu gratis. 1. Dos Mujeres Un Camino, atau dalam bahasa Indonesia Hati yang Mendua, adalah telenovela percintaan dan keluarga produksi Televisa tahun 1993 yang diproduseri oleh Emilio La Rosa. Telenovela ini tayang di 47 negara termasuk Indonesia yang ditayangkan oleh TVRI pada masa itu. Drama ini salah satu drama tersukses yang diproduksi oleh Televisa. Serial ini menceritakan tentang kehidupan percintaan dan keluarga Johnny yang diperankan oleh Eric Estrada. Johnny merupakan seorang supir truk ekspedisi lintas Meksiko Amerika Serikat yang sudah berkeluarga. Ana Maria yang diperankan oleh Laura Leon, istrinya, dan mereka sudah mempunyai anak. Dalam perjalanannya, ia jatuh cinta pada seorang gadis pelayan restoran bernama Tania yang diperankan oleh Bibi Gaetan. Tania tidak tahu bahwa Johnny sudah menikah dan mempunyai anak. Tania sendiri dicintai oleh seorang ofisir polisi yang bernama Raimundo yang berharap banyak pada Tania. Dalam hal lain, Johnny menghadapi masalah yang cukup sulit. Bernardo Montegarza tewas saat balapan truk bersamanya. Keluarga Montegarza tidak bisa menerima kenyataan atas kematian Bernardo dan menuduhnya telah membunuh putra Ismail Montegarza yang menjadi bulan-bulanan balas dendam keluarga Montegarza. 2. Pernikahan Dini merupakan sebuah sinetron yang ditayangkan di RCTI. Serial ini diproduksi oleh Prima Entertainment. Pemainnya antara lain yaitu Agnes Monica dan juga Sahrul Gunawan. Pasangan duta yang diperankan oleh Rudy Salim dan juga Sinta yang diperankan oleh Lydia Cando punya dua anak, Dodi yang diperankan oleh Atta Larik Shah dan juga Dini yang diperankan oleh Agnes Monica. Dodi sudah kuliah, Dini masih duduk di bangku SMA. Kesibukan Duta dan Sinta membuat keduanya kurang perhatian. Sampai di sini keluarga Duta masih baik-baik saja. Baru ketika Asliar yang diperankan oleh Yati Surangan datang dengan tuduhan yang memalukan. Dodi memperkosa dia yang diperankan oleh Vera Rahmi, anak Asniar. Semuanya jadi tidak karuan. Asniar meminta Dodi mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semula Duta memang membela Dodi habis-habisan, tapi ketika Asniar menyodorkan jaket Dodi sebagai buktinya, dia tidak bisa apa-apa. Selanjutnya, dia malah memarahi anaknya habis-habisan, padahal dia belum tahu kejadian yang sebenarnya. Dodi yang patah arang jadi sakit hati, ujung-ujungnya dia pergi dari rumah. Kepergian Dodi membuat Duta mengalihkan sasaran pada Sinta dan Dini. Akibatnya, Dini yang tertekan dengan suasana rumah mulai mengenal hal-hal yang selama ini dia jauhi, seperti pesta dan lain sebagainya. Puncaknya ketika Dini terlibat pertengkaran di sekolah. Kejadian itu menyadarkan Duta untuk memberikan perhatian pada Dini. Saat nilai ujian kelulusan SMP-nya memuaskan, Duta memberikan hadiah dengan mengizinkan Dini berlibur ke luar kota. Saat itulah dia bertemu Gunawan yang diperankan oleh Sahrul Gunawan, pemuda desa yang menarik perhatiannya. Keduanya pacaran sampai melewati batas. Akibatnya bisa ditebak mereka harus menikah di usia muda karena kecelakaan dan menghadapi berbagai masalah dalam rumah tangga serta ketidaksetujuan orang tuanya. Sampai akhirnya hampir terjadi perceraian, tetapi hal itu tidak terjadi.
3, 3, AADC atau Apun Ada Apa Dengan Cinta adalah sinetron yang merupakan kelanjutan dari film Ada Apa Dengan Cinta yang ditayangkan oleh stasiun TV RCTI dan diproduksi oleh Sinemar Production pada tahun 2003 sampai dengan 2005. Sinetron ini pertama kali ditayangkan pada tanggal 7 Desember 2003 dan tamat pada tanggal 10 Juli 2005 dengan jumlah 104 episode. Lagu tema yang digunakan berjudul Ku Bahagia yang dinyanyikan oleh Melly Goeslaw dibintangi oleh 10 orang pemain utama yang didapat melalui proses audisi dan masa karantina dalam acara AADC. 10 bintang jika dibandingkan dengan filmnya, sinetron ini kurang begitu sukses. four, 4, Tersanjung adalah sinetron produksi Multivision Plus yang ditayangkan Indosiar sejak 10 April 1998 hingga 25 November 2005 dengan 7 musim. Pemeran utama di sinetron ini antara lain Lulu Tobing, Ari Wibowo, Jihan Fahira, Cutari, Feby Febiola, Mega Utami, dan juga Reonal Surbakti pada musim ke-7 atau musim terakhir. Dalam sinopsisnya, Indah adalah seorang gadis yatim piatu yang dibesarkan oleh keluarga kadir pamannya. Indah bekerja di usaha percetakan membantu pamannya. Suatu hari, Indah berkenalan dengan Bobby yang merupakan salah satu seorang pelanggan. Lamban laun dari perkenalan itu tumbuh ketertarikan antara Indah dan Bobby. Indah yang masih lugu terbuai oleh rayan Bobby hingga akhirnya dihamil. Retno, istri Kadir, yang mengetahui Indah hamil kemudian mengusirnya. Kadir dan Ratih, putrinya, sudah berusaha mencegah namun tidak berhasil. five, 5, Bidadari merupakan sebuah sinetron yang ditayangkan oleh RCTI dan diproduksi oleh Tripar Multivision Plus. Ditayangkan setiap hari Minggu pukul 19 waktu Indonesia Barat dari tanggal 5 November tahun 2000 hingga 17 Juli 2005. Sinetron ini mengudara pertama kali pada tanggal 5 November tahun 2000 dan berakhir tanggal 17 Juli tahun 2005 dengan jumlah 237 episode dalam 3 musim. Dengan pemeran utama sinetron ini adalah Marshanda yang bermain pada waktu itu. Original soundtrack Bidadari adalah album musik kompilasi yang diproduksi oleh Multivision Plus Music. Album ini merupakan soundtrack dari sinetron lagu-lagu bergenre pop ini, dinyanyikan oleh Marshanda dan juga Nadia Vega dalam sinetron Bidadari. Dalam ceritanya, Lala masih sedih atas kematian ibu kandungnya. Pak Bagus menenangkan Lala yang sedang menatap bintang-bintang di beranda kamarnya. Saat ada bintang jatuh, Lala berdoa kepada Tuhan agar memberikan ketenangan kepada almarhumah ibundanya. Setiap hari Lala selalu dijahili oleh saudara tirinya, yaitu Bom-Bom, yang selalu mengadu, yang pada akhirnya Lala selalu ditampar oleh Mama Rika. Tak berapa lama akhirnya Lala bertemu dengan seorang peri
yang menyamar sebagai merpati putih yang sedang terluka dan diselamatkan oleh Lala. Setiap hari hidup Lala selalu dirundung sedih karena kejahilan Bom-Bom dan geng di sekolahnya. Belum lagi di rumah yang selalu dimarah-marah dan dimaki-maki oleh Mama Rika. Di sisi lain ada Om Boyke dan juga Tante Gita yang selalu mendukung, memotivasi, dan juga menemani Lala kemana ia pergi. Pada akhir musim pertama, di episode 81, Lala, Bom-Bom, dan kawan-kawan lulus dari SD. Sekolah mereka pun mengadakan perpisahan kelulusan dengan meriah. Lala dan Bom-Bom kompak untuk memberikan sebuah hadiah kepada wali kelas. Cukup sekian dulu konco video kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, bagikan, dan itu gratis.